Ya, halo. Masih anak nih, baby fish. Sekarang usia berapa lah? Usia 25. 25. 25 tahun. Kuliah di Universitas Maranatha Bandung. Universitas Maranatha biasanya kebanyakan Tionghoa ya? Iya. Tionghoa. Iya. Berapa persen sih yang orang ini? Kalau muslimnya sih lumayan banyak sih di Maranatha, cuman ya mayoritasnya ya non muslim. Kalau muslimnya sekitar, Kan itu Universitas Kristen ya? betul, Universitas Kristen Maranatha sekitar 30%-an ada muslim. Ambil jurusan apa? Manajemen, ngambil kewirausahaan. 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 Alam, di situ kan banyak teman Ya, ya Tionghoa. ya. Kita kan tahu kalau ya saudara kita Tionghoa itu dari sisi dagang itu kan ya masuk berhasil lah, harus kita akui kan itu. Iya. Dalam berteman mempengaruhi nggak? Jadi ilmu karena berteman itu ada nggak? Ada sih. Jadi Ada. mindset orang teman-teman waktu di Maranatha itu, waktu di Kewirus, lebih ke orang kalau lulus nggak mau kerja tapi pengennya tuh bisnis. Bisnis kebanyakan dari teman-teman waktu di Maranatha tuh pengennya tuh bisnis. Beda sama teman-teman yang di sekolah-sekolah sebelumnya, kebanyakan inginnya tuh bekerja. Kerja. Ya, kalau waktu di Maranatha kebanyakan ingin bisnis gitu. Masih komunikasi nggak dengan teman kuliah? Beberapa masih. Rata-rata udah apa mereka? Ya rata-rata ada yang lanjutin usaha orang tua, ada yang mulai bisnis sendiri. Saya perkenalkan dulu karena belum diperkenalkan. Sobat Kongres, tamu saat ini namanya Alamsyah. Masih muda, beliau ini anaknya Ratu. Tahu kan, Ratu itu grosir pakan burung terlaris di Sukahaji. Betul kan? Ya amin. Gini Alam, anak muda memulai usaha itu ada peran dari ibu, orang tua, atau inisiatif sendiri? Pasti ada dari dukungan. Pertama, dukungan motivasi juga ada. Terus kan kebetulan juga sekarang kan bisnis di usaha yang nggak berbeda jauh sama orang tua. Kalau orang tua poultry shop, kalau saya lebih ke pet shop. Kalau poultry shop kan lebih ke ayam-ayaman, saya lebih perkucingan gitu. Perkucingan. Jadi kan nggak beda jauh. Pertama Mengembangkan berarti. Iya, mengembangkan. Dulu kan Ratu sudah ada, pet shopnya udah ada. Pet shopnya udah ada, cuman belum. oleh Alam dikembangkan. Iya, kalau dulu pet shop kan, kalau dari poultry ke pet shop tuh, pet shopnya tuh lebih kayak yang kelas menengah ke bawah. Jadi makanannya tuh makanan kucing yang masih murah-murah. Tapi sedangkan sekarang mulai merambah ke pet shop, mulai ada makanan-makanan yang menengah ke atas gitu. Jadi makanan-makanan premium dulu kalau di pasar burung memang nggak jalan gitu. Kalau jualan Jalan. sekarang alhamdulillah jalan. Mulai tahun berapa itu ya toko? Mulai itu 2019 awalnya itu waktu kuliah jualan kucing dulu sih pertamanya di pasar burung. Terus memang hobi kucing juga, terus jual-jual makanan kucing coba-coba di pasar burung. Tahun berapa? Tahun 2000. Itu pandemi belum? 2019 awal kayaknya belum pandemi. Belum pandemi. Pandemi itu kan 2020 ya. 2019 akhir. 20. Iya, 2020 Februari. Maret 20. Iya. Jadi 2019. Saat pandemi itu malah ada lonjakan ya untuk kucingnya. Untuk perkucingan waktu pandemi alhamdulillah. Iya, pakan kucing, aksesoris kucing, kandang kucing itu ada kenaikan karena kan orang-orang bingung hobinya mau gimana, rata-rata larinya ke kucing gitu. Ya, karena saya juga heran. Dulu pada saat saya dagang pertama itu pakan kucing nggak terlalu ramai ya. Saat ini karena apa? Kalau nggak salah, kucing kampung saja kadang-kadang dikasih makan pabrikan. Iya. Itu dengan konsep itu kan pakai konsep minimarket. Iya, kalau pet shop kan lebih banyaknya konsep minimarket gitu. Yang belanja namanya Bejo Pak. Bejo Pet Mart. Bejo Pet Mart. Bejo Pet Mart. Mayoritas yang pelanggan itu untuk retail atau grosir? Untuk sekarang sih campur sih, retail, grosir ada. Cuman awalnya memang pengennya tuh khusus retail karena kan di retail untungnya gede. Tapi dengan berjalannya waktu, lihat pasarnya malah banyak grosir, ya kita nggak memungkiri nerima juga jadi grosiran juga sama kayak. Jadi sekarang grosir. Jadi sekarang wilayah grosir. kota
Bandung? Eh, Sekarang sih udah mulai kirim-kirim ke Bukit Tinggi, udah ada, ke luar kota juga udah ada. Tapi awalnya memang fokusnya di Bandung. Sekarang tapi udah mulai kirim-kirim ke luar kota juga sih. Mudah mengelola usaha. Bagi teman-teman SMP, SMA, ada yang aneh nggak? Teman tahu alam usaha di bidang ini yang menurut mungkin bagi mereka itu aneh karena kan gini Alam. Mayoritas anak muda itu biasanya orientasinya pada saat sekolah dia itu kerja ke perusahaan besar multinasional apa gitu kan. Ini menekuni bidang ini yang bagi mereka itu aneh. Ada nggak komentar yang teman SMP, teman SMA begitu tahu Alam itu dagang ya pakan kucing itu gimana? Ada yang mau komentar gimana? Awalnya sih, awal jualan pakan kucing itu kan dari kuliah. Dari kuliah tuh semester akhir waktu nyusun skripsi mulai jualan-jualan kucing. Rata-rata orang itu underestimate waktu saya jualan Menganggap kucing. sebelah mata. Karena kan ngelihatnya emang ada yang belinya gitu makanan kucing, ada pasarnya. Padahal pasar hewan itu masuknya niche market tuh pasarnya kecil, tapi Spesifik. iya pasarnya spesifik tapi si konsumennya udah pasti ada gitu. Terus saingannya nggak terlalu banyak kayak contohnya distro gitu atau restoran gitu kan. Kalau orang-orang yang awam waktu di sekolahan rata-rata milihnya tuh kalau misalkan pengen bisnis, rata-rata bisnis itu kalau nggak distro, restoran yang keren. Mereka nggak lihat bahwa bisnis itu banyak loh, nggak cuma yang umum-umum aja. Jadi kesannya memang sama orang kan dianggap sepele. Iya, Tapi di situ ada perputaran uang yang kadang-kadang harga gelap, ambil marginnya juga persentasenya kadang-kadang lumayan ya. Iya. Yang kadang-kadang tidak disangka mungkin oleh teman-teman. Iya. Ada kayak yang nyangka, kok bisa sih gitu kan? Dalam arti kata gini, kok usaha seperti ini, kok hasilnya seperti ini? Ada yang komentar begitu nggak? Teman-teman SMP, SMA, teman main gitu. Untuk sekarang sih ada sih, karena mereka tuh pada ada gening, ada yang belinya gitu. Ternyata setelah saya jalani lihat hasilnya jadi malah banyak beberapa teman saya yang waktu kuliah juga malah ikut-ikutan buka juga, ada yang mulai belanja. Lam, saya pengen jualan makanan kucing, bisa beli di Alam? Bisa. Ada malah ikut ya. Iya, malah ikut. Pada saat membangun usaha ini awal untuk merintis, kenapa? Usaha yang sulit itu merintisnya. Ya. Di tahapan mana yang menurut Alam itu pada saat awal merintis itu kesulitannya di mana? Apa membangun pembeli, kepercayaan atau cari supplier atau pada saat awal sulit? Yang paling sulit itu tuh mencari konsumen awal sih. Kalau konsumen awalnya udah kecari, udah dapet loyalitas konsumen, otomatis si konsumen tuh dari mulut ke mulut biasanya ini di sini murah, ini di sini bagus, dari mulut ke mulut. Pemasaran dari mulut ke mulut itu yang menurut saya paling efektif. Percuma pemasaran gede-gedean lewat sosial media tapi Pelayanan, kunci pelayanan. Pelayanan, harga itu kan udah termasuk. Nah, dari mulut ke mulut konsumen itu bilang ke konsumen lain, itu tuh malah jadi pemasaran yang paling lebih loyal lah gitu. Kalau pepatah rumah kan Padang kan ada, kalau enak beritahu teman, kalau tidak enak beritahu kami gitu misalnya. Ya. Jadi yang paling efektif memang promosi itu dari mulut ke mulut dengan catatan barang kita bagus dan kompetitif kan. Iya. Berarti dalam hal ini harga yang dijual oleh Alam kompetitif. Ya, harga juga kita nggak ambil untung. Pertama nggak ambil untung terlalu gede, sama kita menjaga kualitas produk. Kalau misalkan jangan sampai produk itu sampai ke tangan konsumen itu rusak, jangan sampai kayak gitu. Jadi harus dicek benar-benar. Kalau misalkan ada rusak juga kita bisa retur atau gimana gitu. Yang penting pelayanan konsumen itu konsumen itu kepuasannya terjaga. Oke Alam, saya mau ngobrol bidang lain. Saya anggap Alam itu adalah intelektual muda karena S1 ya, Maranatha, Universitas Elit. Jadi saya ingin tanya gini, tentang kondisi kita. Nabi kita kan Muslim kan. Iya. Nabi itu pedagang, Abu Bakar pedagang, Umar pedagang, betul kan? Betul. 80% penduduk Indonesia itu Muslim. Tapi sayangnya perdagangan belum dikuasai oleh Muslim. Itu menurut Alam itu kenapa? Etos kerjanya atau kemauannya atau gimana? Biar Muslim itu bisa bangkit gitu.
Ya lebih ke kulturnya sih. Kalau di Indonesia kan orang-orang nggak Untuk membangkitkan kultur itu bisa nggak kira-kira? ya butuh proses sih, harus butuh proses, gak bisa instan. Soalnya sekarang tuh orang-orang kan mikirnya kalau berdagang itu belum tentu laku pertamanya, terus belum tentu terjamin ya dengan kerja. Kalau kerja kan kayak udah otomatis dapat gaji, udah otomatis dapat Mau enaknya mungkin ya? iya udah enak. Kalau misalkan dagang kan belum tentu laku, itu orang-orang nggak berani ambil resiko gitu. Jadi kalau di pepatah Arab itu kan ada manjada wajada kan, siapa yang sangulat sungguh-sungguh dia akan dapat gitu kan. Ilmunya ada, cuma kadang-kadang mempraktekannya sulit. Sulit, gitu. iya. Pertama, kedua, Indonesia saat ini sampai tahun 2045 itu dapat bonus demografi. Bonus demografi itu adalah sebuah negara yang usia mudanya itu banyak. Jadi usia 20 sampai 45 tahun itu banyak. Jadi usia-usia produktif, dan ini alam ada di situ gitu kan. Tahun 2045 itu 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ke 100 tahun. Itu nanti negara Indonesia itu ada di tangan alam. Kan usia, kalau model pemimpin saat ini kan akan berganti kan. Ada regenerasi. Tahun 2045 nanti ada di usia-usia alam ini. 100 tahun Indonesia akan jadi negara besar kan kira-kira. Maju dengan penduduknya yang kreatif, menurut alam gimana? Kalau misalkan menurut saya sih bisa jadi negara maju kalau mayoritas anak-anak mudanya umur sekarang kreatif, terus mulai berdagang, usaha juga. Selain untung untuk kita, kalau misalkan menguntungkan, itu juga kan membuka lapangan kerja, jadi lebih banyak orang yang asalnya nganggur bisa kerja gitu. Jadi ya Indonesia produktif lah. Iya, produktif, otomatis kan pendapatan si warganya itu bakal meningkat gitu. Karena alam S1 terdapat terjun dagang ya, yang mungkin bagi orang lain aneh karena S1 biasanya orientasinya kerja. Untuk memotivasi penonton dari Sobat Kongres, bisa nggak ngasih tips kepada para kaula muda biar mau terjun berwirausaha ya, karena sarjana harus menciptakan lapangan kerja, jangan kerja. Itu tipsnya bisa nggak? Silakan ke kamera. Ya, yang pertama sih harus berani mencoba, jangan takut resikonya gagal dulu, jangan mikirnya orientasi gagal. Terus kalau misalkan pengen bisnis, pengen usaha, yang pertama tuh yang paling, waktu dulu di Maranatha kita diajarin tuh cari bisnis yang sesuai passion. Kayak saya sendiri kan passionnya itu kebetulan di hewan. Jadi passion saya itu ya kerjanya di hewan juga. Sekarang kan pet shop sama hewan nggak beda jauh gitu. Saya miara kucing, saya jualan makanan kucing. Nah, kalau kita bekerja sesuai passion, otomatis kalau misalkan lagi ada down, ada kegagalan, kita tuh lebih kuat untuk menjalaninya lah gitu. Jadi nggak gampang nyerah kalau misalkan kita bekerja sesuai passion gitu. Terus harus bisa cari pasar. Pasar tuh nggak harus kayak yang keren-keren, misalkan jualan baju, jualan restoran yang tadi disebutin. Banyak juga pasar-pasar yang orang nggak nganggep itu tuh ada pasarnya, padahal ada gitu. Kayak contohnya kan kita nggak tahu jualan rongsokan aja, orang itu nggak tahu bahwa di situ tuh ada pasarnya, ada peminatnya gitu. Ada peluang ya? Ada peluang. Oke, terima kasih Kang Alam. Jadi Sobat Kongres, intinya jangan malu bahwa ada peluang, ada usaha yang menurut orang lain itu tidak sepele, tapi kalau kita kemas dengan bagus akan menghasilkan profit yang bagus. Demikian. Terima kasih Sobat Kongres, semoga obrolan ini bermanfaat. Sampai jumpa. Hatur nuhun. Tepuk tangan.